murni di dalam berdoa. Bismillah. Wa'budhu, dan sembahlah dia fi salatika, di dalam salatmu, ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat dia, seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu, maka jika kamu tidak melihatnya, fa innahu yarak, maka sesungguhnya dia selalu melihatmu. Sudah sampai kita di dalam adabus shalah, adab-adabnya sholat. Adabnya sholat yang pertama disinggung oleh Al-Imam Al-Ghazali adalah bagaimana caranya sholatnya kita hukumnya as-sah. Itu adalah adab yang nomor satu ketika kita ada di dunia. Adabnya sholat, bagaimana cara sholatnya as-sah. Adab puasa, adab yang harus dinomorsatukan, paling nomor satu adalah bagaimana cara puasa kita hukumnya as-sah. Adabnya zakat, adabnya syahadat, adabnya tauhid, dan adab-adab yang lain itu pokoknya yang nomor satu bagaimana caranya ibadah tersebut dihukumi as-sah menurut syariat. Itu dulu. Karena kita di dunia ini diperintahkan untuk melaksanakan syariat. Harus melaksanakan syariat. Jangan sampai merasa sudah lepas dari kewajiban melaksanakan syariat. Syariat itu aturan agama Islam. Bagaimana caranya bersuci di dalam ajaran agama Islam yang benar. Bagaimana caranya tayammum yang benar. Bagaimana caranya wudhu yang benar. Bagaimana caranya mandi wajib yang benar. Bagaimana caranya sholat yang benar, puasa yang benar, zakat yang benar, haji yang benar, muamalah yang benar. Itu adalah adab yang nomor satu. Karena jika dari segi syariat saja sudah tidak sah, maka sehebat apapun, senunduk apapun orang tersebut tidak dianggap apa-apa oleh Allah, bahkan termasuk orang yang menghina kepada Allah. Makanya harus nomor satu itu adalah mempelajari fikih. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu hukumnya wajib atas setiap orang Islam. Ilmu apa yang wajib? Ilmu yang wajib itu adalah bagaimana caranya apa yang diwajibkan kepada kita bisa kita lakukan, dan yang diharamkan kepada kita hindarkan. Alas, itu sudah yang wajib terhadap kita. Nah, kita sampai sekarang adabus shalah. Pertama kali yang dibahas oleh Al-Imam Al-Ghazali agar salatnya itu dihukumi sah adalah
faragh min taharatil hadath wa tahiratil khabath, yaitu bersuci terlebih dahulu. Kita ini kan kotor. Ketika kita ini masih memiliki hadas kecil atau hadas besar, kita ini kotor, harus bersuci karena mau menghadap Sang Maha Suci, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Harus suci dari hadas kecil, harus suci dari segala najis di badan, di baju, dan juga tempat sholat. Sudah. Kemudian yang selanjutnya harus menutup aurat. Harus tahu auratnya laki-laki yang wajib untuk ditutupi dari pusar sampai lutut. Itu harus tertutup. Jangan malah itu yang diabaikan. Sarung bolong dipakai untuk sholat, walaupun pakai takwa. Tapi sarungnya bolong, kena rokok, hukum sholatnya sah. Kelihatan auratnya, maka sholatnya sah. Lebih baik pakai sarung-sarung yang biasa-biasa, murah-murah, tapi sholatnya dihukumi sah. Karena adab sholat yang nomor 1 adalah bagaimana caranya agar sholatnya dihukumi sah. Kemudian sampai kita di dalam pembahasan ini, fastaqbilil qiblah. Kewajiban yang selanjutnya adalah menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Mana kiblatnya kita? Lah, kiblatnya kita ainiha mutlaqan fil qurbi yakinan wa fil bu'di dhannan. Kiblatnya kita adalah Baitullahil Haram atau Ka'bah. Ka'bah itu adalah kiblatnya kita ketika sholat. Kalau bisa melihat ke Ka'bah, maka harus yakin kita sholatnya ngadep ke Ka'bah, tidak melenceng. Kalau tidak ngadep ke Ka'bah, umpamanya ke samping kanannya Ka'bah, hadapnya kita itu ke samping kanannya Ka'bah, maka sholatnya tidak sah. Kalau bisa melihat, melihat. Tapi kalau jauh tidak bisa melihat, maka dhannan, menurut sangkaan. Menurut sangkaan kita ini ngadep ke Ka'bah. Nah, kemudian timbul permasalahan. Apakah harus ke ainul qiblah atau cukup ke jihatul qiblah, Ustaz? Apakah memang harus kita menyangka kita ini lurus ngadepnya ke kiblat langsung atau cukup dengan arahnya kiblat aja? Kita sekarang berada di daerah timur. Jadi kiblat kita ada di barat. Apakah cukup dengan menghadap, yang penting ngadep barat? Sudah cukup. Nah, itu baru ada perbedaan pendapat. Al-Imam Malik, Imam Abu Hanifah memiliki pendapat cukup menghadap arah kiblat. Imam Syafi'i pendapat yang nomor 1 harus menghadap ainul qiblah. Harus menghadap ainul qiblah. Namun kalau menghadap ke ainul qiblah nanti timbul permasalahan kalau masjidnya itu besar. Tidak usah masjidnya besar, umpamanya kayak di musalla sini. Di musalla sini, imamnya sudah ngadap ke kiblat, pas sudah. Kan jaraknya kita sama Ka'bah itu jauh, ratusan ribu kilometer. Melenceng sedikit saja, 1 derajat saja melenceng itu jauh sudah ngadepnya. Ngadep ke Inggris, ngadep ke London, ngadep ke Jerman, ngadep kemana-mana sudah. Nah, terus gimana Ustaz? Yang imam pas dengan kiblat. Belakangnya imam pas, samping kanannya imam. Terus itu yang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ke-50 di sana. Gimana? Berarti ngadepnya sudah jauh sudah, ngadep ke kiblat sudah. Makanya ala kulli hal lana qaulun. Kita memiliki pendapat dalam madhabnya Imam Syafi'i atau ulama Syafi'iyah juga ada yang berpendapat cukup dengan menghadap arah kiblat. Hakala.
Ada yang berpendapat seperti itu, dan ini yang menggampangkan. Nah, dan ini yang menggampangkan. Kalau tidak ngikut sama ini, ya rata-rata berarti dalam satu jamaah kalau masjid yang besar itu harus banyak yang tidak sah sholatnya, karena ngadepnya tidak pas ke kiblat. Tidak bisa. Imamnya sudah anggap lurus imamnya, tapi yang makmum yang di sana samping kiri atau samping kanan, yang ke-50 atau yang ke-100, ngadep kemana itu sudah? Kan tidak mungkin sama kayak di Ka'bah. Di Ka'bah aja kalau sholat ya melingkar gitu, melingkar. Yang bagian utara ngadep ke selatan, ngadep ke Ka'bah, yang bagian barat ngadep ke timur, yang bagian selatan ngadep ke utara, ya kayak gitu. Berarti harus melingkar juga kalau sholat di musholla atau sholat di masjid atau di mana. Lah karena ngikut dari pendapat ini, makanya tidak usah dirubah-rubah. Kayak ada kabar katanya ketika banyak gempa berarti sudah ada lempengan bumi yang berubah, anunya berarti harus dimiringin. Kan banyak itu masjid yang sudah lurus, sudah garisnya, masih dimiringin lagi. Nah, akhirnya tidak lurus sama masjidnya, akhirnya salatnya. Ala kulli hal, mereka punya pendapat juga ya, mungkin jaga sama pendapat yang muktamad. Tapi kalau memang harus menghadap ainul qiblah, maka akan menimbulkan permasalahan seperti tadi. Fastaqbilil qiblah, yang wajib adalah ketika sholat harus ngadep kiblat. Artinya kalau sholat tidak ngadep kiblat, maka sholatnya tidak sah. Jadi sholat itu tidak semena-mena. Sholat aja loh ada aturannya, harus ngadep kiblat, harus ini, harus banyak masih aturannya. Loh ini ada orang yang tiba-tiba kalau saya sudah tidak wajib untuk sholat, tiba-tiba bilang saya tidak wajib untuk sholat. Orang yang baru-baru masuk dalam agama Islam aja yang wajib sholat. Saya sudah lama Islamnya, hebat sudah, kelas tinggi sudah, tidak wajib untuk sholat. Ya tinggal bilang aja, oh nggih, kalau gitu sampean sudah masuk dalam ranah orang gila, tidak apa-apa wis, tidak usah sholat, tidak usah sholat wis. Ya tinggal gituin aja sekalian wis. Kalau dia nanti bilang, lo kenapa kok saya gila? Iya, lo wong sampean itu, saya yakin sampean syaratnya wudu lo tidak tahu. Yakin saya. Langsung bilang gitu aja. Atau rukunnya sholat ada berapa? Saya yakin sampean berapa aja tidak tahu. Tidak usah sebutin satu-satu, tidak usah. Rukunnya sholat ada berapa sampean tidak tahu. Secara global rukunnya sholat ada 4, apa saja disebutkan tidak mungkin tahu sampean. Yakin saya. Karena tidak akan berkata seperti ini illa jahilun murakkab. Tidak akan berkata kalau dia sudah lepas dari kewajiban sholat, kecuali dia orangnya jahil murakkab, dia orang bodoh kuadrat. Jahil murakkab, orang bodoh kuadrat. Maka tidak mungkin. Baginda Nabi aja sholat kok. Siapa yang lebih bertakwa dari baginda Nabi? Tidak ada yang lebih bertakwa dari baginda Nabi. Dan beliau Nabi. Siapa yang nyampe ke derajatnya Nabi? Tidak ada. Tapi gimana baginda Nabi? Tetap sholat. Dan perintahnya Nabi gimana? Shollu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat diriku sholat. Gimana saya sholatnya? Gimana? Perhatikan, ikuti sholatnya baginda Nabi. Nah, kemudian selanjutnya gaiman, berdiri. Bagi yang mampu wajib untuk berdiri. Baru kalau sudah tidak mampu, tidak apa-apa, sholat wajib dilaksanakan duduk. Sholat wajib dilaksanakan duduk, tidak apa-apa kalau memang tidak mampu. Kapan seseorang dikatakan tidak mampu? Kalau dia memiliki penyakit yang tidak kuat seperti biasanya, tidak bisa berdiri seperti biasanya. Kalau dia berdiri bisa-bisa jatuh nanti di pertengahan.
Kalau dia berdiri nanti bisa-bisa jatuh. Lah kalau seperti ini maka orang ini boleh untuk sholat duduk. Seperti pusing, karena ada pusing, kena vertigo. Kalau dia berdiri, tidak usah berdiri, duduk aja langsung geblak lagi. Karena orang kena vertigo itu sama kayak lagi gempa, ya bukan cuma gempa, muter. Ini muter, dunia ini muter. Akhirnya dia buka mata aja, agak lama dikit karena kayak muter langsung muntah. Itu vertigo. Nah, jadi kalau memiliki penyakit yang seperti itu, tidak mampu untuk berdiri, masyaqqah syadidah, baru boleh untuk duduk, sholatnya duduk. Jangan cuma pusing sedikit, pusing sedikit. Kalau berdiri nanti jatuh, ya ndak, lawang jalan-jalan bisa kok, ke Tanggul, mulai Cilok, mulai Martabak, mulai anu sebarang bisa. Loh, sholatnya duduk. Wah, ini masalah ini. Ndak boleh. Hakadha. Kalau sholat sunnah gimana? Boleh Ustaz, sholat duduk. Sholat sunnah itu walaupun ndak punya apa-apa, ndak punya penyakit, ndak kena apa, boleh sholat duduk, tapi pahalanya dapat setengah. Hakadha. Itu kalau sholatnya sholat sunnah. Ala kulli hal, balik lagi kita, qaiman harus berdiri, muzawijan baina qadamaika, dan diratakan antara kedua kakinya, rata, bukan salah satunya agak maju, satunya agak ke belakang. Nggak orang saya karate, Mas. Satunya ke depan, satunya ke belakang. Pas gini takdirnya ya karate. Ngajak keket sudah, Mas, bukan mau sholat. Nah, sunnahnya rata. Muzawijan itu rata. Ada lagi yang mengatakan muzawijan itu tidak terlalu nempel. Makanya diterangkan di setelahnya bihaitsu la tadummuhuma, sekiranya tidak menjadi satu, tidak dijadikan satu kakinya. Jadi agak jauh antara kaki satu dengan kaki yang lainnya. Biqadri shibrin, dengan kadar satu jengkal, shibir itu satu jengkal. Akalah shibrin, satu jengkal. Wastawi qaiman, dan luruslah dalam keadaan berdiri. Ini adabnya ya. Belum sholat ini masih. Sudah ngadep kiblat, sudah suci, sudah berdiri, ngadep kiblat ini, sudah siap mau sholat. Waqra, dan kemudian baca qul a'udzu birabbin nas. Tahassunan biha minasyaitonir rajim, untuk menjaga diri dengan surat ini dari syaitan yang terkutuk. Biar sholatnya itu bukan hanya dihukumi as-sah, tapi sholatnya juga diterima oleh Allah. Biar diterima sama Allah. Gimana caranya sholat itu biar diterima? Nah, caranya sholat itu biar diterima harus hadir hatinya, harus khusyuk ketika sholat. Makanya yang selanjutnya setelah menjaga diri dari setan dengan membaca qul a'udzu birabbin nas malikin nas. Ingat ya, qul a'udzu birabbin nas malikin nas. Banyak yang baca, kalau tidak diperhatikan mimnya panjang. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas, disamain dengan maliki yaumiddin. Akhirnya panjang, padahal kalau dalam surat An-Nas maliknya pendek. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas.
Sesudah minta pertolongan, wa ahdir qalbaka ma anta fi, hadirkan hatimu apa yang kamu ada di dalamnya sekarang. Lah, menghadirkan hati ini yang dinamakan khusyuk. Menghadirkan hati. Apa itu hadir hati ini? Hudurul qalb. Habib Ahmad bin Zainal Habsyi ngasih tahu dalam risalah jamiahnya, hudurul qalb wa huwa an ya'lama bima yaqulu wa yaf'al. Yang namanya hadir hatinya ini, dikatakan hadir hatinya kalau dia sadar apa yang dia katakan dan apa yang dia perbuat. Sadar. Ketika baca Bismillahirrahmanirrahim, pikirannya itu sadar kalau mulai baca Al-Fatihah. Dan dia sadar yang dibaca adalah Fatihah. Nah, sadar dengan apa yang dibaca, sadar dengan apa yang dilakukan, ini namanya hadir hatinya. Atau disebut juga dengan khusyuk. Walaupun khusyuk itu sebenarnya ada tambahan. Khusyuk itu seseorang dikatakan khusyuk kalau satu, hadir hatinya, wal khusyuk wa sukunul a'dha, kemudian diam anggota badannya, wahadul garab wa tadabburul qiraah, dan kemudian merenungi bacaannya, wa tafahumuha, dan memahami apa yang dia baca. Itu namanya khusyuk. Jadi khusyuk itu kata Habib Ahmad Al-Habsyi, sukunul a'dha, anggota badannya diam, tak dihulian. Kan ada yang sholat itu ya dihulian, tidak bisa nang, tidak enak. Kalau diam tidak enak. Harus ada yang gerak. Apa tangannya ruh-ruhan, atau kepalanya yang ketolengan semikuneku, apa ya, atau sembarang sudah, pokoknya gerak-gerak, tidak diam, anggota badannya tidak diam. Padahal yang namanya khusyuk itu satu, anggota badannya diam, kemudian hatinya hadir, hati hadir, tahu atau sadar apa yang diucap, apa yang dilakukan. Kemudian tadabburul qiraah, merenungi bacaan, wa tafahumuha, dan memahami apa yang dibaca. Itu namanya khusyuk. Nah, sudah belus jam 4:30. Nah, itu namanya khusyuk. Itu yang disebutkan khusyuk. Nanti baru dikatakan khusyuk ini yang menentukan apakah salatnya kita diterima oleh Allah atau tidak diterima. Afriqhu minal waswas wandur baina yaday man taqumu man tunaji, dan farriqhu minal waswas, kosongkan dari waswas, kosongkan dari waswas. Ingat, sudah kita bahas selalu ya. Al waswasatu minasy syaitan, waswas itu dari setan. Waswas itu dari setan. Was-was itu ya kayak orang mau takbir, ngerasa belum takbir. Oh, ini kalau kita bahas was-was lama lagi ini. Ala kulli hal, kita bahas lagi ya was-was. Penyakit was-was itu apa, penyebabnya itu apa, obatnya apa, dan doa-doa dari ulama itu apa, akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Semoga kita termasuk dari orang yang melaksanakan sholat dengan benar, dengan esa, dan diterima oleh Allah, sehingga kita masuk golongan orang-orang yang baik di sisi Allah, diizinkan untuk masuk ke tempat terbaik oleh Allah, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin, fi khairin wa lutfin wa afiyah bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, ansyid, qasidah. Pakai yang mana? Mana? Ayo, sudah. Ini pakai ini. Mata وعلى
pesantren Al-Mawarith An-Nabawiyah Banat Santri Putri. Alaika bitan wallahi fi sirri wal alam وخالف هوان ليس قصدها سوى الجميل حشوها المحن علمي والهدى لم تكن ترضى به استبعد وصلي بقلب عادل غير غافل ولا تنو عن ذكر بر والكفن وما هذه الدنيا بدار إقامة وما هي إلا كطريق إلى الوطن وما دار إلا جنة لمن اتقى ونار لمن لم يتقي لها فاسمعا منا بلطفك وكفنا بجودك وعصمنا من الزيغ والفتن ووافق وسدد أصلحين كل وادنا لسنة خير للخلق وسيد الحسن
ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فإننا وفي أهلنا وغربة لنا في ديننا وأهل كل أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق كل أنام وأكل أتقياء علما ونفى كل شر ربنا واسقنا كل شؤون وأكرم بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الدجون قبل أن يأتينا سرعان والوفر أنت أكرم الستر وصلاة الله نشهد الصفا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى آله رب شرفا وعلى صابر وصابر الورى اللهم اهدنا بهدى واجعلنا ممن يسارع في رضا ولا تولنا ولي سواك ولا تجعلنا ممن خلف أمره وعصى وصلى الله